Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdatus Solihah, biasa dipanggil Firda, NPM 214881111 dari Prodi PGSD kelas 3A. Di sini saya akan menjelaskan tentang landasan dan pendekatan pengembangan kurikulum. Selamat menyaksikan. Landasan pengembangan kurikulum. Landasan pengembangan kurikulum pada hakikatnya merupakan aspek-aspek yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan pada waktu mengembangkan suatu kurikulum satuan pendidikan, baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Menurut salah seorang pakar ilmu kurikulum yang bernama Robert Jayes, kurikulum suatu lembaga pendidikan didasarkan pada 5 landasan, yaitu yang pertama, asumsi-asumsi filosofis, yang kedua, epistemologi atau the nature of knowledge atau sifat-sifat pengetahuan, yang ketiga, society atau kultur, masyarakat atau kebudayaan, yang keempat, di individual atau peserta didik, yang kelima, learning theory atau teori-teori belajar. Secara umum, terdapat 4 aspek pokok yang melandasi pengembangan kurikulum, yaitu aspek filsafat, teori atau psikologi belajar dan perkembangan, masyarakat dan kebudayaan, serta ilmu pengetahuan teknologi dan seni. 1. Aspek filsafat atau landasan filosofis. Landasan filosofis berkaitan pentingnya filsafat dalam membina dan mengembangkan kurikulum pada suatu lembaga pendidikan. Pendidikan sebagai ilmu terapan tentu saja memerlukan ilmu-ilmu lain sebagai penunjang, terutama filsafat. Filsafat pendidikan pada dasarnya merupakan penerapan dari pemikiran-pemikiran filosofis untuk memecahkan masalah-masalah pendidikan. 2. Landasan psikologis. Landasan psikologis ini berkaitan dengan teori belajar dan teori perkembangan. Psikologi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia. Sedangkan kurikulum adalah upaya menentukan program pendidikan untuk mengubah perilaku manusia. Oleh sebab itu, pengembangan kurikulum harus dilandaskan oleh psikologi sebagai acuan dalam menentukan apa dan bagaimana perilaku itu harus dikembangkan. 3. Landasan sosiologis. Landasan sosiologis ini berkaitan dengan pentingnya mempertimbangkan aspek perkembangan masyarakat dan kebudayaan dalam mengembangkan kurikulum suatu pendidikan. A. Kurikulum dan masyarakat. Masyarakat adalah suatu kelompok individu yang terorganisasi dan berpikir tentang dirinya sebagai suatu yang berbeda dengan kelompok atau masyarakat lainnya. Yang B. Kebudayaan dan kurikulum pendidikan. Pada dasarnya merupakan bagian dari kebudayaan, bahkan dapat dikatakan bahwa pendidikan merupakan suatu proses pembudayaan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. Yang keempat yaitu landasan teknologis. Landasan teknologis berkaitan dengan pentingnya mempertimbangkan aspek ilmu pengetahuan teknologi dan seni atau yang disebut IPTEK dalam mengembangkan kurikulum satuan pendidikan. IPTEK berkembang pesat seiring dengan lajunya perkembangan masyarakat. Kemajuan di bidang informasi dan komunikasi sangat berpengaruh terhadap pendidikan. Salah satunya perkembangan media massa saat ini sebagai alat informasi dan komunikasi yang telah banyak dimanfaatkan dalam dunia pendidikan. B.
B. Pendekatan pengembangan kurikulum. Menurut Nina Sanjaya, pendekatan dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang seseorang terhadap suatu proses tertentu. Dengan demikian, pendekatan pengembangan kurikulum menunjuk pada titik tolak atau sudut pandang secara umum tentang proses pengembangan kurikulum. Proses pengembangan kurikulum itu sendiri berkenaan dengan pengembangan kurikulum yang sifatnya sama sekali baru atau kurikulum construction maupun berupa penyempurnaan atau perbaikan dari kurikulum yang telah atau sedang dilaksanakan saat ini atau kurikulum improvement. Dalam pengembangan kurikulum terdapat 3 sudut pandang pendekatan, yaitu yang pertama, pendekatan dari sudut pandang kebijakan pengembangan kurikulum, pengorganisasian isi kurikulum, dan orientasi penyusunan kurikulum. 1. Pendekatan dari sudut pandang kebijakan pengembangan kurikulum. Ada 2 pendekatan yang dapat diterapkan dalam pengembangan kurikulum dari sudut pandang kebijakan, yaitu pendekatan administratif atau administrative approach dan pendekatan akar rumput atau grassroots approach. Pendekatan pertama yaitu pendekatan pengembangan kurikulum dengan menggunakan sistem komando dari atas ke bawah. Pendekatan ini disebut pendekatan top down karena pengembangan kurikulum muncul atas inisiatif dan gagasan para pemegang kebijakan pendidikan atau administrator pendidikan di tingkat pusat dengan menggunakan prosedur administratif. Pendekatan kedua yaitu pendekatan pengembangan kurikulum yang diawali dengan inisiatif dari bawah atau guru dan sekolah. Selanjutnya disebarluaskan pada tingkat yang lebih luas. 2. Pendekatan dari sudut pandang pengorganisasian isi kurikulum, yaitu ada 3 pendekatan. Yang pertama, pendekatan bertitik tolak dari mata pelajaran atau subjek sebagai suatu disiplin keilmuan. Pendekatan kedua, berangkat dari masalah-masalah sosial yang ada di dalam kehidupan yang nyata, tidak mungkin ditinjau hanya dari satu segi atau aspek saja. Pendekatan ketiga, bertitik tolak dari suatu keseluruhan atau suatu kesatuan yang bermakna dan bersyukur. Yang ketiga yaitu pendekatan dari sudut pandang orientasi penyusunan kurikulum. Pendekatan pengembangan kurikulum dalam sudut pandang ini pada umumnya dapat dibedakan menjadi 3, yaitu A. Pendekatan yang berorientasi pada tujuan, mengandung maksud bahwa penyusunan kurikulum didasarkan pada tujuan-tujuan pendidikan yang telah dirumuskan secara jelas, mulai dari tujuan pendidikan nasional, tujuan satuan pendidikan atau tujuan institusional, tujuan mata pelajaran atau tujuan kurikuler, sampai dengan tujuan pembelajaran atau tujuan instruksional. B. Pendekatan yang berorientasi pada bahan ajar, mengandung maksud bahwa penyusunan kurikulum didasarkan atau sangat menitik beratkan pada bahan ajar atau materi pembelajaran yang akan diajarkan dalam hal ini. Tujuan dapat ditentukan berdasarkan bahan ajar atau materi pembelajaran. Terakhir yaitu C. Pendekatan pengembangan kurikulum yang berorientasi pada kegiatan belajar mengajar, menitik beratkan pada bagaimana siswa belajar serta cara dan langkah-langkah apa yang perlu dilakukan agar siswa menguasai keterampilan untuk mendapatkan pengetahuan. Keuntungan dari penerapan pendekatan yang berorientasi pada kegiatan belajar mengajar ini yaitu sangat menantikan kebutuhan siswa. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.